Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azhari, lokal 22B1. Sekarang saya akan mengerjakan mind mapping sejarah dakwah dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS MSOS. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yaitu sajaratun, artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar di Indonesia, sejarah berarti silsilah, asal usul riwayat. Apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan dan perkembangan dari pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berarti masa lalu manusia. Ini kata sejarah atau history atau tarikh mengandung arti masa lampau manusia. Berikut beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Menurut Ibnu Khaldun, peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu tertentu di masa lampau. Menurut Mohatta, mengemukakan bahwa sejarah dengan artian suatu perwujudan tentang masa lampau. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah dimulai berangkat dari jawaban pertanyaan kapan sejarah dakwah Islam dimulai. Bagi peneliti yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai sejak adanya Rasul, mereka mulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya ya karena Nabi Nuh merupakan Rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Quran sendiri. Tentang sejarah aktivitas dakwahnya, berdasarkan dua pendapat, maka pembahasan mata kuliah sejarah dakwah seharusnya dapat dimulai sejak dimulainya dakwah, yaitu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, sejak dakwahnya Islam modern. Kan aspek kesejarahan yang diceritakan adalah aktivitas umat dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar agama, membina masyarakat, melakukan transformasi sosial budaya, memelihara agama dan mempertahankannya dari serangan-serangan musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam dari dalam maupun luar. Sejarah Islam juga menceritakan bagaimana perjuangan menegakkan agama dan rentang masa lalu yang begitu panjang. Sejarah dakwah. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi seorang dai sebelum ia berjuang menebarkan dakwah di tengah-tengah umat. Karena dengan mempelajari sejarah dakwah dari dakwah Nabi Muhammad hingga para sahabat dan generasi selanjutnya, dapat kita jadikan cerminan oleh dai masa kini untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan agama tauhid, dan juga agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat nabi-nabi dan tabiin dan generasi selanjutnya tentang kegigihan mereka dalam menyebarkan agama Islam dan mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Selanjutnya itu setting sosial bagi bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam, bila kita lihat dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab ini mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang sangat tinggi. Jadi mereka secara persaudaraan dan juga secara solidaritas mereka sangat menghargai itu dan menjunjung tinggi. Nah, tingkat solidaritas yang tinggi itu biasa dilihat dari kehidupan bangsa Arab di padang pasir, yaitu kaum Badui. Mereka mempunyai perasaan kesukuan yang tinggi karena sukuisme itulah yang akan melindungi keluarga dan warga suatu suku. Hal ini disebabkan terutama mereka karena di padang pasir tidak ada pemerintahan atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan tindak sewenang-wenang dari siapa saja. Nah, karena pada saat itu belum ada lagi pemerintahan yang pasti, jadi mereka melindungi kabilah-kabilahnya masing-masing. Kabilah atau suku itu yang mengikat warganya dengan ikatan darah keturunan dan atau ikatan-ikatan kesukuan. Kabilah itu yang berkewajiban melindungi warganya dan orang-orang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya. Jadi mereka melindungi masing-masing dari kelompok mereka. Jadi mereka hidup di padang pasir berkelompok-kelompok seperti itu. Selanjutnya, keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala, sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang Yahudi di Yathrib, Kristen Najran di Arab Selatan, dan beberapa di Mekah yang beragama Hanif. Agama pagan pertama kali didirikan oleh Amr bin Luhai bin Syam ke Mekah dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Khuzaimah, keturunan Amru yang bertanggung jawab atas Ka'bah.
itu, agama pagan ini kemudian berkembang pesat hingga menjadi agama mayoritas di penduduk kota Makkah. Jadi mereka berkembang hingga menjadi lumayan besar pada saat itu. Dan juga Mekah merupakan tempat Ka'bah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan pada saat itu yang sangat terkenal ke semua penjuru dan telah menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang sangat strategis karena terletak di persampingan antara Yaman dan Suriah dan Habasyah ke Irak, menghubungkan rute perdagangan dan jaringan bisnis. Jadi Mekah pada saat itu adalah pusat diapit oleh negara-negara yang lumayan besar dan berkembang. Jadi Mekah menjadi pusat jalur dagangnya sangat bagus juga. Meskipun Mekah awalnya didirikan sebagai pusat perdagangan lokal dan pusat kegiatan keagamaan, akan tetapi dapat merasa nyaman jika berada di Ka'bah di Mekah, maksudnya sebab Mekah adalah tempat suci dan tempat ibadah. Keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang saling bermusuhan dan saling perang memerangi. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar perhubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilah masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensinya politik adalah kesatuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghalangi musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus menaati apapun pendapat pemimpinnya, baik itu seruan damai ataupun perang, dan mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa. Selanjutnya itu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Kami tahapan tasqif dan tafawul dalam istilah al-hukmi. 1. Metode tasqif. Tasqif berasal dari akar kata tasqafa yang berarti mempersembahkan wawasan. Dalam metode tasqif, Islam dipelajari untuk diamalkan dan diyakini sebagai sebuah cara pandang yang benar, sehingga pemikiran-pemikiran selain Islam mampu dipahami di mana letak kebatilannya. Jauh lagi, seorang individu yang sudah terbina melalui tasqif akan terbentuk pola pikir dan sikap islami dalam dirinya. Tidak hanya memikirkan pemikiran, juga pemahaman mendalam tentang Islam, namun pemahaman juga tampak dalam kancah kehidupannya. Dan salah seseorang senantiasa mengamalkan pemikirannya dengan bergerak di tengah-tengah umat dan mengemban pemikiran Islam. Selanjutnya yaitu metode tafaul. Akar dari kata tafaul ialah fa'il. Menurut Kamus Mahmud Yunus, makna fa'il adalah tanda akan baik, sedangkan tafaul adalah merenungi tanda akan baik, optimis. Dalam Kamus Idris Marbawi, fa'li artinya sempurna, sedangkan tafaul diartikan sebagai sempena atau lawan tasya'um, menganggap sial. Sampena bahasa Melayu artinya tanda baik. Penggunaan istilah sampena untuk tafaul sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat Aceh sehari-hari. Dalam Kamus Mukhtar Al-Shifai, seorang yang sakit mendengar orang lain berkata "Hai Salim" atau "Selamat", atau seorang yang membutuhkan sesuatu dengan kata lain "Wahai Wajid" mendapatkan sesuatu. Lalu orang sakit atau yang membutuhkan sesuatu itu terbesit dalam hatinya mengharapkan kesembuhan atau mendapatkan harapannya. Istilah al-hukmi. Rasul hijrah ke Madinah, negeri yang para pemimpin dan mayoritas masyarakatnya telah siap menerima Islam sebagai metode kehidupan mereka, yaitu kehidupan yang satu berasas peradabannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2. Standar perbuatannya misyakul amal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram. Dan 3. Makna kebahagiaan mana sa'adah mereka adalah mendapatkan ridho Allah. Rasul membangun kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam yang gemilang dan menjadi adidaya di dunia dengan dakwah dan jihad. Oleh karena itu dengan bukti kesuksesan yang jelas dicapai oleh Rasulullah dalam perjuangan beliau, Rasul di samping tuntutan dan tuntunan agar kita meneladani perjuangan beliau, maka tidak ada jalan lain untuk mengembalikan kedaulatan Islam di muka bumi ini selain jalan yang telah ditempuh Rasulullah. Selanjutnya itu metode personal. Pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face, individual antara dai dan mad'u bertatap muka secara langsung sehingga reaksi yang ditimbulkan akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah dengan fase dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia. Meskipun demikian, dakwah personal ini masih relevan diterapkan pada saat ini dan bahkan hingga akhir masa. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin sehingga interaksi emosional antara dai dan mad'u sangat berasa dan langsung.
Pendekatan personal merupakan pertama kali dilakukan Nabi setelah menerima wahyu kepada orang-orang terdekatnya. Hal ini dilakukan karena pada saat itu untuk mengantisipasi pengikut Nabi masih sedikit serta resistensi kaum Quraisy yang keras. Selanjutnya yaitu metode pendekatan pendidikan, yaitu manhaj at-ta'lim. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah as-siri, seperti dilakukan di rumah Abu al-Arqam. Pada saat Nabi di Mekah, pendidikan seperti Al-Bait al-Aqram belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah pendidikan berkembang dan diorganisir secara sempurna. Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan pembinaan para sahabat. Kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian generasi berikutnya dimulai dari pembinaan dan kaderisasi di Mekah yang agak terbatas, kemudian di Madinah yang membentuk komunitas muslim di tengah-tengah masyarakat Madinah yang cukup heterogen. Tempat yang pernah menjadi pusat metode pendidikan yaitu Dar al-Arqam, yaitu rumah al-Arqam. Itu tempat digunakan pertama kali adalah rumah Abu Arqam. Di tempat tersebut Umar bin Khattab memeluk agama Islam pada tahun ke-6 kerasulan. Selanjutnya yaitu metode penawaran atau al-ard. Mekah merupakan pusat ziarah sejak Nabi Ibrahim hingga sekarang, baik pada masa pra-Islam maupun sesudahnya. Salah satu pendekatan Nabi pada penawaran agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah, meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi. Akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap muslim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11 kabilah Khazraj dari Yathrib menyatakan memeluk Islam, berlanjut kepada Bai'at Aqobah pertama dan kedua. Masuk Islam dari kabilah Yathrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yathrib atau kemudian dikenal dengan Madinah. 7 yaitu metode misi atau bi'tsah. Misi ini adalah mengirim dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun dalam hal ini aksis mundis atau titik tekannya pada pendelegasian atau dipimpin oleh para dai dan langsung oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya misi dakwah ke Yathrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, Makkah. Sesudah Bai'at Aqobah pertama, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yathrib. Proses itu terjadi sebelum Nabi hijrah pada bulan Safar ke-4 Hijriah. Nabi kedatangan tamu dari Najd, diajak Nabi masuk Islam tapi tidak mau, hanya meminta untuk dikirim dai untuk mengajarkan Islam di Najd. Nabi mengutus orang sahabat ahli Quran ke Najd dipimpin Munzir bin Amr. Nah, itu dari metode misbah. Metode selanjutnya metode korespondensi atau muhtabah, merupakan salah satu dakwah Nabi yang dilakukan Nabi. Dakwah ini melalui korespondensi dilakukan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelumnya selama 16 tahun Nabi berdakwah hanya pada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal. Melalui surat berdakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa, yaitu Romawi, Persia, dan Afrika atau Abyssinia. Surat ini dibawa oleh Amr bin Umayyah al-Damri. Ia adalah orang pertama yang dipercaya Rasul menyampaikan surat kepada raja-raja dan kepala negara di negara-negara tersebut. Metode diskusi atau mujadalah. Pendekatan mujadalah mengandung arti dialogis, yaitu berdialog secara langsung. Mujadalah bukanlah pembicaraan yang monolog dan monoton. Di dalam Al-Quran ada kata mujadalah diulang 29 kali. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif, mengingat tidak setiap mad'u begitu saja menerima ajakan dakwah, tetapi perlu ada argumen untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Dakwah pendekatan diskusi ini menuntut dai untuk profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu logika serta menguasai pengetahuan yang mendalam terutama topik yang didiskusikan. Mujadalah juga dimaksudkan agar orang yang sebelumnya menantang ia akan menerima sekaligus mendukung penuh pengertian.
Materi selanjutnya itu sejarah dakwah Rasulullah, pengertian hijrah dan tujuan Rasulullah SAW beserta umat Islam berhijrah. Setidaknya ada dua macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan Allah dan diridhoinya. Arti kedua, hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir atau non-Islam karena di negeri itu umat Islam selalu mendapatkan tekanan, ancaman, kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kemudian umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kedua dari hijrah ini pernah dipraktikkan oleh Rasul dan umat Islam, yakni berhijrah dari Makkah ke Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan 28 Juni 622 Masehi. Tujuan hijrah Rasulullah dan umat Islam ke Makkah Yatsrib ialah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah meninggalkan rumahnya di Makkah untuk berhijrah ke Yatsrib, rumah beliau selalu dikepung oleh kaum Quraisy dan maksudnya untuk membunuhnya. Selanjutnya sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Islam lahir di kota Mekah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Mekah dalam kondisi gelap gulita, budaya jahiliyah berkembang pesat, kesyirikan merajalela. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk mengadakan perbuatan baik dalam hal akidah maupun tatanan kemasyarakatan. Bagaimana sih perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam di Mekah? Adakah tantangan yang dihadapinya? Tentu saja ada. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu jahiliyah, masyarakat Arab waktu itu terbilang terdapat dalam bidang agama. Masyarakat Arab adalah menyembah berhala, dan juga moral masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah perang menjadi budak. Hukum masyarakat Arab menganggap bahwa judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok, membunuh bukan merupakan suatu perbuatan yang salah. Jadi mereka membenarkan hal-hal yang haram tersebut. Strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah yaitu 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi lebih kurang selama 3 tahun, dimulai dari mengajak anggota keluarga, sahabat, dan orang terdekat. Dan juga 2. Dakwah terang-terangan. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dan mengajak kepada tauhid, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, menantang kufarat dan kemusyrikan, menjelaskan kedudukan berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan kemudaratan. Yang ketiga, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, yaitu kafir Quraisy terutama bangsawannya sangat keberatan dengan ajakan oleh Nabi dan ajaran persamaan hak dan kedudukan antar semua orang. Kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam. Kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama mereka dan agama leluhur mereka. Dan kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena Islam melarang menyembah berhala yang mereka sembah sudah lama dan sejak nenek moyang mereka. Selanjutnya dakwah Rasulullah di periode Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota tersebut. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Makkah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik dan ajaran Islam yang berkenaan dalam kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan sebagai raja sebenarnya, tapi sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Jadi Nabi mencakup kedua hal tersebut. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara dari Madinah. Rasulullah pada periode Madinah berlangsung 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah sampai wafatnya Rasul, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Materi dakwah yang disampaikan Rasul pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Makkah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran tentang masalah sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain, yakni kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Lebih dahulu orang yang mengajak berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. 2 cara metode melaksanakan dakwah sesuai petunjuk Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Artinya seluruh manusia
kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut. Selanjutnya yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendahuluan tentang Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat Nabi. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya beliau telah meninggalkan kadar-kadar yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Sebelum berbicara tentang Futuhat, kita akan mengkaji terlebih dahulu apa sih motifnya dari Futuhat ini. Kita melihat sejarah panjang penyebaran Islam ke seluruh dunia, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama dari Futuhat bukan untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam, tetapi dalam rangka mengamalkan jalan dakwah dan menyingkirkan penghalang sampai dakwah sampai ke masyarakat. Yaitu perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan ilmu ke daerah sekitar Makkah dan Madinah sudah dimulai sejak periode Rasulullah. Rasulullah mengutus orang-orang yang bertugas sebagai tenaga pendidik di perkampungan, antara lain adalah Raja'i dikirim ke Adol dan Qoros dengan tugas mengajarkan penduduk ajaran-ajaran Islam. Utusan ini melibatkan 10 orang sahabat, tetapi dalam perjalanan mereka dihalangi Bani Litiyah lalu dibunuh. Hanya 2 orang yang selamat dari pembunuhan tersebut, tapi mereka ditahan, dijual kepada Quraisy lalu mereka dibunuh di sana. Jadi di saat ini sangat dihalang-halangi untuk menyebarkan agama Islam. Ciri-ciri umum dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Kadar-kadar terbaik Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam selama 30 tahun, dan selama itu juga kekuatan iman yang ada di dada mereka menciptakan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas dakwah keluar Jazirah Arabia. Motif dakwah tersebut membuat kaum muslimin tidak pernah lelah melakukan perjalanan panjang demi membuka negeri untuk menyiarkan Islam. Aktivitas mereka tersebut di dalam sejarah Islam dengan Futuhat Islamiyah, yaitu D. Unsur-unsur pendekatan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Kekuatan Khulafaur Rasyidin berumur kurang lebih 30 tahun lamanya. Struktur dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin meliputi unsur-unsur dakwah sebagai berikut. Dai pengganti Rasulullah adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus berperan sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Para dai pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka lah yang berperan dalam masa Khulafaur Rasyidin, dan mereka lah yang mengganti Nabi sebagai kepala negara, sehingga corak dai pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah al-ulama wal umara. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pemikiran dan peradaban pada masa ini yaitu bidang politik pemerintahan. Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan dengan yang baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah dengan mengangkat penasihat sebagai pendamping khalifah dan beberapa orang al-kutab atau sekretaris untuk membantu mereka menjalankan tugasnya. Dan juga sebab pada masa ada masalah dan konflik, Nabi sebagai problem solver, hakim dan keputusan setelah beliau wafat, tampuk kepemimpinan diambil oleh Khulafaur Rasyidin, dan pada waktu wafatnya Nabi munculnya perselisihan siapakah yang dijadikan pengganti sebagai pemimpin umat. Lalu mereka secara musyawarah memilih Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penggantinya setelah musyawarah dengan para sahabat senior, sedangkan Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah melalui keputusan rapat Dewan Formatur alias pertimbangan kualitas pribadinya, dan Ali bin Abi Thalib dipilih melalui pemilihan terbuka dalam kondisi kacau karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Selanjutnya yang B, kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengembangan pemikiran dan peradaban Islam. Konsep dasar kebijakan pemerintah Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat pada pidato pertamanya sehari setelah ia dilantik sebagai khalifah. Sesungguhnya aku berpesan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah dalam hidup dan kehidupan, serta meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kalian dari ketakwaan kepada Allah.
Perbanyaklah mengingat kematian karena ia merupakan pemutus segala kenikmatan duniawi. Maka persiapkanlah diri untuk menghadap kematian dengan sebaik-baiknya. Sungguh kesesatan dan kehancuran umat ini bukan pada perbedaan atau perbedaan pendapat atau peribadatan, tetapi terhadap Allah maupun kitab suci, melainkan lebih pada pertentangan dalam masalah dinar dan dirham atau urusan duniawi, ujarnya. Maka sesungguhnya aku tidak akan memberikannya dengan sia-sia kepada seseorang dan tidak akan menyadari jika seseorang memang ia berhak untuk mendapatkannya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar Umar dalam memerintah adalah mendapatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah sebagai pondasi dasar dan utama dalam membangun pemerintahan. Yaitu analisis terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui teori double movement. Secara konseptual, yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pondasi pemerintahan adalah menjadikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah yang merujuk pada Al-Quran, Sunnah, keputusan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan juga ijma ulama. Hal itu dituangkan dalam beberapa kebijakan yang beliau buat selama penjabat sebagai khalifah, seperti bidang keuangan, negara, politik, pemerintahan, dan pengetahuan. Dan juga cermati secara historis beberapa kebijakan yang beliau keluarkan yaitu sangat tepat pada masa itu, karena sedikit dari ahli sejarah yang mengapresiasi dan mengakui kontribusinya dalam melakukan revolusi dan reformasi birokrasi untuk mengarah pada kesamaan hak dan kewajiban, persatuan, kemakmuran, humanis, dan sistem pemerintahan yang sehat. Kesimpulannya, dinasti Umayyah adalah dinasti awal pertama di dunia Islam yang telah membawa kemajuan yang sangat pesat dan penyebaran Islam yang ada di seluruh dunia. Meskipun sejarah tidak dapat disangkal, politik memiliki pandangan negatif terhadap perubahan demokrasi monarki, tapi ini bukan kelemahan. Dinasti Umayyah memiliki banyak sejarah pandang, sebuah kontribusi yang sangat mengembirakan dan memungkinkan Islam untuk tersebar dan dikenal luas ke berbagai penjuru dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.